Setelah itu menggunakan advance. Lalu menggunakan hand scrub. Setelah itu, pisahkan alat yang akan didesinfeksi dan sterilisasi. Alat makan yang terdiri dari sendok, gelas, dan plato. Alat tenun yang terdiri dari wasla, sarung bantal, dan laken. Di sini contohnya adalah wasla. Alat stainless yang terdiri dari bengkok, bak instrumen yang berisi kom kecil, serta pinset chirurgis. Lalu alat BAB dan BAK yang terdiri dari bispot dan urinal. Setelah itu desinfeksi alat makan. Jika terdapat sisa makanan di plato, buang ke tempat sampah medis dengan plastik berwarna hitam dengan menggunakan sendok. Setelah itu ambil gelas, jika ada sisa air, buang ke wastafel, lalu bilas dengan air mengalir, sabuni, dan bilas kembali dengan air mengalir, lalu simpan secara pronasi. Tujuan dari membersihkan gelas terlebih dahulu adalah agar tidak adanya minyak dan tidak bau amis. Setelah itu, ambil sendok, lalu siram dengan air mengalir, sabuni, dan bilas kembali dengan air mengalir, lalu simpan secara pronasi. Ambil plato, setelah itu siram dengan air mengalir, sabuni, dan bilas kembali dengan air mengalir, lalu simpan secara pronasi. Setelah desinfeksi alat makan, selanjutnya adalah mengganti handscoon dengan membuang handscoon yang telah dipakai ke tempat sampah medis dengan plastik berwarna kuning. Setelah itu memakai handscoon yang baru. Lalu desinfeksi alat tenun. Ambil alat tenun. Jika terdapat kotoran pasien seperti darah, feses atau sputum, bilas dengan air mengalir sambil dikucek. Setelah itu rendam dalam larutan Lysol 1-3% selama 1-2 jam. Atau klorin 0,5% selama 30 menit. Setelah itu bilas dengan air mengalir, lalu peras dan kirim ke laundry. Apabila pasien infeksius, maka direndam selama 24 jam. Setelah itu desinfeksi alat stainless. Jika terdapat cairan tubuh pasien seperti darah, urin, atau sputum, buang ke spool hog. Lalu bilas dengan air mengalir sambil disikat dengan sikat yang halus. Lalu rendam alat stainless dalam larutan Lysol 1-3% selama 30-90 menit, atau klorin 0,5% selama 10 menit, dan apabila pasien infeksius selama 24 jam. Lalu setelah itu bilas dengan air mengalir dan keringkan dengan lap kerja. Setelah itu, bungkus dengan dup pembungkus.
Bisa menggunakan dua cara. Yang pertama adalah cara memanjang. Dan yang kedua adalah cara menyilang. Pastikan membungkus dengan prinsip mudah dibuka. Setelah itu, rekatkan dengan menggunakan indikator tag. Tulis nama alat. Jumlah alat, hari, dan tanggal sterilisasi. Setelah itu, sterilisasi dengan menggunakan uap basah atau autoclave. Angkat autoclave ke atas kompor. Buka tutup autoclave dengan menarik ke sebelah kanan. Lalu setelah itu, isi air tidak melebihi dari saringan. Lalu masukkan alat yang akan disterilkan. Tutup autoclave dan memastikan bagian nama menghadap ke kita, lalu gerigi atas dan gerigi bawah bertemu. Setelah itu putar ke sebelah kiri. Setelah itu nyalakan api kompor dengan mencapai suhu 121 derajat selama 15-30 menit. Apabila sudah selesai, matikan api kompor. Lalu tunggu selama 5-10 menit. Lalu setelah itu buka autoclave. Lalu angkat alat yang telah disterilkan dengan menggunakan korentang. Setelah itu, sterilisasi dengan menggunakan uap kering atau sterilisator. Pastikan di dalam sterilisator tidak terdapat alat yang sudah disterilkan. Apabila ada alat yang sudah disterilkan, maka keluarkan terlebih dahulu. Pastikan sterilisator dalam keadaan siap pakai. Dengan colokan terpasang dengan baik. Lalu setelah itu, buka tutup sterilisator. Apabila menggunakan bagian atas dengan menggunakan sinar ozonisasi dengan suhu 180 derajat selama 1 jam. Tujuannya adalah untuk membunuh mikroorganisme dan sporanya. Apabila bagian bawah dengan menggunakan sinar ultraviolet dengan suhu 170 derajat Celcius selama 2 jam. Setelah itu, masukkan alat yang akan disterilkan.
Lalu setelah itu, apabila ingin menggunakan sterilisator bagian atas, pencet otomatis. Lalu setelah itu upload. Dan apabila ingin menggunakan bagian bawah, pencet otomatis. Lalu pencet bawah. Setelah itu, tunggu selama 5-10 menit. Lalu, buka sterilisator. Dan ambil alat yang telah disterilkan dengan menggunakan Porentak. Masa penyimpanan alat yang telah disterilkan selama 1 minggu. Apabila selama 1 minggu tidak dipakai, maka harus disterilkan kembali. Setelah itu, desinfeksi alat BAB dan BAK. Jika terdapat kotoran pasien seperti feses dan urin, buang ke spool hose. Lalu bilas dengan air mengalir sambil disikat. Setelah itu, rendam dalam larutan Lysol 1-3% selama 10 menit. Dan untuk pasien infeksius selama 30 menit. Setelah itu dibilas, lalu dikeringkan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari selama 2 jam untuk setiap permukaannya, lalu disimpan dengan cara digantung. Setelah itu melepas APD dimulai dari handscoon terlebih dahulu, lalu buang ke tempat sampah medis dengan plastik berwarna kuning. Setelah itu membuka apron, lalu letakkan di keranjang kotor tertutup. Setelah itu mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir.